Halo, apa kabar anak-anak? Tetap sehat dan semangat ya. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi ujian sekolah muatan pelajaran IPS. Indikator yang akan saya jelaskan ini ada 5, indikator 1 sampai dengan 5 atau nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang pertama, disajikan gambar kenampakan alam. Peserta didik dapat menentukan jenis kenampakan alam yang terdapat dalam gambar. Yang kedua, disajikan gambar salah satu kenampakan alam, sungai, danau, laut, atau selat. Peserta didik dapat menentukan manfaat kenampakan alam tersebut. Yang ketiga, disajikan deskripsi pengaruh kondisi alam terhadap mata pencaharian. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar terhadap pengaruh kondisi alam terhadap mata pencaharian. Yang keempat, disajikan gambar atau deskripsi salah satu pulau di Indonesia. Peserta didik dapat menentukan nama suku yang mendiami pulau tersebut. Yang kelima, disajikan gambar salah satu keragaman budaya Indonesia. Peserta didik dapat menentukan asal dari budaya tersebut. Mari kita kupas satu persatu 5 indikator ini. Indikator yang pertama seputar jenis-jenis kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah bentuk-bentuk permukaan bumi. Kalau kita bicara bentuk-bentuk itu kan berarti ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cekung, ada yang kering, ada yang berair gitu ya. Coba kita lihat satu persatu. Nah, pertama, kenampakan alam daratan. Nah, ini kenampakan alam daratan ini apa? Adalah kenampakan permukaan bumi yang tidak digenangi air. Ini contohnya satu. Pertama adalah bukit. Bukit itu apa? Daratan yang lebih tinggi daripada wilayah di sekitarnya. Yang kedua adalah gunung. Gunung itu adalah bukit besar yang ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Ya, MDPL itu singkatan dari meter di atas permukaan laut. Kemudian yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi ini permukaan bumi yang tingginya lebih dari 600 meter di permukaan laut, di atas permukaan laut. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah ini adalah permukaan bumi antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke laut. Kemudian yang terakhir adalah pantai. Pantai itu apa? Perbatasan daratan dengan lautan. Kenampakan alam perairan. Kalau tadi daratan, sekarang adalah perairan. Jadi kenampakan alam perairan ini adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Itu seperti danau. Danau itu apa toh? Genangan air yang amat luas dan dikelilingi daratan. Kemudian rawa. Rawa itu adalah daratan yang selalu digenangi air dan umumnya terletak di dekat sungai atau pantai. Sungai itu adalah aliran air besar yang berada di daratan atau laut. Daratan. Kemudian laut itu adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan. Tadi tidak kelihatan ya. Jadi di sini tadi daratan. Ya, jadi ini berbeda. Baik, kemudian adalah indikator kedua, itu pemanfaatan kenampakan alam. Yang pertama, manfaat sungai. Apa sih manfaat sungai? Yang pertama, untuk irigasi atau pengairan sawah. Nah, ini sawah agar bisa padinya tumbuh dengan baik, ini harus ada aliran air ya, terutama dari sungai.
Kemudian sungai juga bermanfaat untuk sarana olahraga ya. Contohnya renang dan dayung. Kemudian sungai juga bermanfaat untuk sarana transportasi air yang dilalui oleh sampan atau perahu. Kemudian sungai juga bermanfaat untuk pembangkit listrik. Kemudian yang kedua adalah manfaat danau. Danau itu bermanfaat juga untuk irigasi atau pengairan sawah, sarana olahraga, objek wisata. Nah ini banyak sekarang danau-danau itu digunakan untuk objek wisata. Kemudian ada tambak ikan juga digunakan untuk sumber air. Laut, manfaat lautnya untuk sumber barang tambang. Nah ini untuk pengeboran minyak bumi. Kemudian sarana transportasi, sumber garam, sumber ikan yang melimpah juga adalah untuk objek wisata. Kemudian yang keempat adalah selat. Selat adalah laut sempit yang memisahkan dua pulau yang saling berseberangan. Nah selat ini juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Kemudian indikator ketiga itu membahas tentang pengaruh kondisi alam, penampakan alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Pengaruh kondisi alam terhadap mata pencaharian. Yang pertama, masyarakat di pesisir pantai itu umumnya bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Jadi sekali lagi ini umumnya, bukan berarti semua masyarakat di pesisir pantai itu semuanya kerjanya adalah nelayan, bukan begitu. Jadi umumnya sebagian besar itu bekerja sebagai nelayan atau petani garam. Yang kedua, masyarakat di daerah dataran tinggi ini umumnya bekerja sebagai petani sayur atau buruh di perkebunan teh. Kemudian yang ketiga, masyarakat di daerah dataran rendah ini umumnya bekerja sebagai petani padi dan pekerja kantoran. Ini dataran rendah seperti kita ya, Ungaran atau di Semarang, di bawah sana di kota Semarang itu ada ya petani padi juga ada sedikit, tetapi sebagian besar adalah pekerja kantoran. Kemudian di masyarakat di daerah pegunungan kapur, umumnya bekerja sebagai penambang kapur dan pengrajin batu kapur. Indikator keempat, menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat. Kabupaten, kota, provinsi. Ini maksudnya setempat adalah di Jawa Tengah gitu ya. Di Jawa Tengah atau Jawa secara umum, khususnya di Jawa Tengah. Namun bukan berarti tempat lain tidak saya tampilkan, nanti hanya saya tampilkan sebagian, tidak semuanya. Sebelum ke sana, kita mempelajari dulu apa itu suku bangsa. Jadi suku bangsa itu adalah kumpulan masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan identitas. Apa itu kesamaannya? Ciri fisiknya, bahasanya, adat istiadatnya. Nah itulah yang dimaksud atau pengertian dari suku bangsa. Contohnya nih, yang pertama adalah Pulau Sumatera. Kita punya 34 provinsi, tidak semuanya bisa kami tampilkan di sini. Jadi hanya sebagian. Yang pertama nih Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu ada suku Melayu, suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh, suku Lampung, suku Kubu, dan suku Tamil. Yang kedua Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu ada suku Jawa. Suku Jawa itu juga termasuk suku Bawean, suku Tengger, dan suku Osing. Dan masih ada lagi yang lain. Ini saya tulis dan lain-lain. Nanti boleh dicari sendiri apa saja yang termasuk di suku Jawa. Kemudian suku Sunda, ini termasuk suku Baduy. Kemudian suku Banten, ada suku Cirebon dan suku Betawi. Kemudian yang ketiga Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, suku Berau, dan suku Bajau. Keempat, Pulau Madura, ini apa? Suku Madura. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, ini ada suku Bali, suku Sasak, suku Flores, suku Sumbawa, dan suku Timor.
Pulau Maluku, ini ada suku Ambon, suku Nuaulu, suku Manusela, dan suku Wemale. Di Pulau Sulawesi itu ada suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Tolaki, suku Minahasa, suku Gorontalo, dan suku Toraja. Nah, terakhir adalah Pulau Papua. Di Pulau Papua ini ada suku Dani, suku Pausi, dan suku Asma. Oke, kemudian masuk ke indikator kelima, yang terakhir itu menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat, kabupaten, kota, atau provinsi. Kebudayaan adalah kegiatan hasil penciptaan akal budi dan karya cipta manusia, seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia memiliki keragaman bahasa, tari tradisional, lagu daerah, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan rumah adat yang beragam. Keragaman ini, jadi banyak sekali ya. Jadi mungkin nggak cukup ini kalau ditampilkan di sini, maka nanti tidak semua saya tampilkan, hanya beberapa. Nah, ini yang penting di Jawa ini ada ya, ini hanya sedikit yang saya tampilkan. Yang pertama adalah Sumatera. Sumatera itu bahasanya yang di sana itu ada Karo, Batak, Toba, Kerinci. Kemudian tarinya yang terkenal ini tari piring, tari tortor, tari sekapur piring, sekapur sirih. Kemudian lagunya lagu yang terkenal di Sumatera ini ada Butet, ada Anak Daru, Bunga Cempaka. Kemudian pakaian yang di sana itu ada pidi, pakaian karu, batu sangkar. Senjatanya rencong, pisau, surit, kare. Alat musiknya apa di sana? Serune kali, aramba, saluang. Nah, sekarang di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu bahasanya itu ada Betawi, Madura, bahasa Jawa. Ya, kemudian tarinya tari serimpi, beksan wireng, gambyong. Nah, ini silakan dicocokkan nih, serimpi di mana nih, dari mana? Betawi. Kemudian beksan wireng apakah Madura, gambyong apakah Jawa? Nah, ini tugas kalian untuk mencari. Kemudian lagu nih, lagunya ya yang terkenal di Jawa itu ada Bobi Bulan, ada Cincang Keling, Cublak Suweng, ini kurang ya, atau tertutup nih, tertutup di bawahnya, Cublak Suweng. Pakaian yang terkenal ini ada Abang None, Abang dan None ya, kemudian ada kebaya, kemudian mantenan, kemudian senjatanya golok, bujang, keris. Alat musiknya yang terkenal juga di sana di Jawa adalah tehian, angklung, kendang. Terus kemudian di Pulau Kalimantan itu ada bahasa Balau, Iban, Selaku. Tarinya tari gantar, leleng, monong. Lagunya lagu ampar-ampar pisang. Kemudian ada kalayar, naluya. Kemudian pakaiannya di Kalimantan ada king baba, sangkarut, kustim. Senjatanya apa? Mandau, sipet, dohong. Kemudian alat musiknya apa ini? Sampai, kaduri, dan gemer. Kemudian terakhir ini Pulau Sulawesi. Bahasa di Sulawesi ada Andio, Bada, Barantak. Kemudian tarinya ada tari katrili, gunde, tumatendel. Lagunya di Sulawesi apa? Anak Kukang, ada gadis taruna. Kemudian pakaiannya apa nih? Bodo, boje, lagu, tepu. Senjatanya senjata badik, pasatimpu, keris. Kemudian alat musiknya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Arbabu, kemudian ganda dan tolindo ya, maaf, menggunakan key chrome sehingga tertutup oleh saya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, indikator 1 sampai 5 untuk soal ujian sekolah muatan pelajaran IPS. Selamat belajar.
Silakan mengerjakan soal IPS dengan hati-hati agar nilainya sempurna 100. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu berdoa. Tuhan memberkati, berkah dalam.